Pemirsa, kejahatan Zionis Israel semakin brutal terhadap warga Palestina. Dunia pun masih tidak mampu mendesak Zionis Israel mengakhiri pembantaian massal dan blokade terhadap warga Palestina di Gaza. Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Bedah Syaraf dari Emergency Medical Team Mercy, Eka Budi Satya Wardana. Ia tengah berada di Gaza. Assalamualaikum Dr. Eka. Iya, Dr. Eka sudah dengar ya suara saya? Ya, sudah dengar, Mbak Eva. Dengan Eva di studio, Dr. Selamat Eka, siang dari Gaza. Iya, bagaimana kondisi terakhir Gaza ketika pada bulan lalu ya Anda berhasil memasuki Gaza? Ya, Mbak Eva, jadi alhamdulillah dari kami tim Mercy ke-9, kami ada 2 orang, alhamdulillah bisa berhasil masuk. Penempatan kami di Ashifa Hospital, kami sekarang sedang berada di Ashifa Hospital di Gaza City. Kondisi Gaza sampai hari ini benar-benar memprihatinkan karena ya krisis pangan, krisis air bersih, krisis obat-obatan, rasa aman, bahkan penerangan pun tidak ada sama sekali. Kami benar-benar prihatin karena kondisi ini juga makin terus memburuk ya, karena kemarin sempat di blokade walaupun tempat dibuka gitu ya untuk masuknya bahan makanan untuk bantuan. Tapi tetap dengan kondisi yang sekarang itu masih belum bisa menyelesaikan solusi krisis itu. Bisa Anda gambarkan seberapa parah, seberapa memprihatinkan ya kalau tadi Anda sampaikan kondisi krisis akibat genosida Israel di Gaza? Ya, kalau yang mungkin sudah pernah pemirsa lihat gitu ya di TV, di semua media sosial dan lain-lainnya sampai ada ya kurus kering dan segala macam, itu hanya yang mungkin kalau kita gambarkan itu kekurangan gizi yang berat gitu ya. Tapi secara umum masyarakat Gaza itu ya kondisinya memang benar-benar kekurangan gizi gitu. Jadi apa yang kami rasakan sebagai tim medis misalnya waktu operasi gitu kan, sebelum melakukan operasi kan kita periksa darah dulu ya. Itu kandungan hemoglobin pasien-pasien yang kami operasi itu semua di bawah 8. Itu tidak ideal untuk operasi, harus diperbaiki dulu sehingga setiap kali operasi kita harus menyediakan 2-3 kantong darah gitu. Kemudian pasca operasi itu hampir semua luka operasi itu terinfeksi, tidak menutup sempurna gitu. Itu menandakan juga ya ibaratnya kalau penyembuhan itu kan butuh protein, nah ini benar-benar nggak ada gitu. Hanya bisa kita makan untuk karbohidrat saja, itu tidak akan bisa menutup luka dengan sempurna. Jadi memang benar-benar memperhatikan, bahkan ada klinik kami di Mawasi gitu ya, itu jumlah bayi, balita dan ibu hamil yang kita periksa itu semua gizinya bermasalah gitu. Jadi bahkan kemarin rekan kami Dokter Gita di Halo Hospital, itu rumah sakit khusus untuk ibu dan anak, banyak sekali bayi-bayi yang mengalami kelainan kongenital, dan itu memang penyebabnya satu, kekurangan gizi gitu, karena misalnya kekurangan asam folat dan itu nggak terpenuhi dari makanan hari-hari gitu. Belum lagi waktu kita operasi kita butuh air yang steril, itu nggak tersedia. Air benar-benar terkontaminasi apa adanya ya, kita sudah berusaha seminimal mungkin mencegah tidak terkontaminasi lokal operasi, tapi tetap banyak pasien-pasien pasca operasi itu yang lukanya tidak sembuh dengan sempurna. Iya, Dokter Eka, saat ini Anda berada di Rumah Sakit Ashifa Gaza ya. Bagaimana Anda bertugas dengan keterbatasan fasilitas medis di sana? Ya, apapun yang bisa kami lakukan Mbak ya, walaupun dengan keterbatasan. Bahkan suplai obat-obatan sudah mulai banyak yang berkurang, bahkan kasat steril pun itu benar-benar dihitung, jangan sampai kita loss banyak gitu. Jadi kita benar-benar berhemat. Bahkan obat-obatan ya banyak kasus-kasus emergensi gitu ya, yang mungkin nggak perlu masuk kamar operasi, misalnya ada luka-luka gitu, itu kita sudah nggak pakai obat anestesil lagi Mbak.
jahit tanpa obat lokal anestesi itu benar-benar memperhatikan gitu. Iya. Lalu bagaimana kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Eka? Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang terakhir kami tahu 1 bulan yang lalu itu benar-benar sudah ditutup ya. Sempat kami dapat laporan dari tim lokal kami, Rumah Sakit Indonesia sudah ditutup total, tidak bisa digunakan sama sekali karena itu masuk di daerah red zone oleh Israel. Jadi ya tidak bisa ada penduduk yang boleh mendekati itu karena begitu ada penduduk yang mendekati daerah-daerah red zone sudah pasti akan jadi korban penembakan atau pemboman atau bahkan dari quadcopter ya berujung dengan tewas. Gitu. Baik. Dr. Eka, terbaru Netanyahu menyatakan akan mencaplok wilayah Gaza. Bagaimana respon warga Gaza secara umum, Dr. Eka? Ya, berita ini sudah tersebar luas di masyarakat Gaza. Kami sempat ngobrol dengan beberapa penduduk lokal, bahkan dari tim medis rumah sakit Asifa, tim lokal kami, penduduk lokal. Semua sudah angkat tangan, mereka sudah putus asa. Mereka kalaupun malam ini diserang, mereka nggak akan bergeming. Mereka akan tetap tinggal di tenda, di apartemen, di rumah-rumah. Penduduk yang masih bisa layak huni, mereka sudah putus asa, nggak akan mau bergerak kalaupun dipaksa untuk keluar. Lebih baik mereka meninggal di sini, di tanah ini, daripada harus mengungsi lagi karena mereka sudah tahu. Karena waktu perang pertama itu mereka sudah tahu kondisi pengungsian seperti itu, lebih baik mereka stay di sini, diam di sini. Kalaupun kemudian kehilangan nyawa, mereka sudah nggak mau lagi. Begitu, Mbak. Baik, warga Gaza tidak akan pernah mau meninggalkan tanahnya ya. Terima kasih Dr. Eka sudah mau bergabung bersama kami. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda, Dr. Eka Budi Satya Wardana. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak, doakan kami, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.